bersifat sebagai petunjuk bagi kita. Tinggal bagaimana kita mengimplementasikan atau mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kebanyakan dari kita itu biasanya mengambil separuh atau mengambil sebagian dari Al-Quran. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika kita membahas tentang perintah untuk sholat, maka kita mengerjakan sholat. Ketika kita membahas perintah untuk membayar zakat, maka kita membayar zakat. Tapi ketika datang perintah untuk berpuasa, seakan-akan kita belum membacanya. Nah, kita nggak puasa. Ketika datang perintah untuk meninggalkan segala larangan atau segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seakan-akan kita belum sampai ke sana tilawahnya. Nah, itu yang dimaksud dengan mengambil sebagian dari Al-Qur'an. Padahal kalau ingin mendapatkan keberkahan dari Al-Qur'an, ya semuanya kita ambil, tapi dengan step by step, satu per satu, pelan-pelan, nggak ada masalah. Yang pasti kita nggak boleh mentidakkan Al-Qur'an atau mengatakan bahwa kita tidak akan melakukan apa yang telah disampaikan oleh Al-Qur'an. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dengan segala kehebatannya, dengan segala kemukjizatannya, itu sudah banyak dibuktikan. Bagaimana disampaikan dalam Al-Qur'an, marajal bahraini yaltaqiyan, bahwa ada satu laut yang bersebelahan dengan sungai dan itu tidak tercampur. Al-Qur'an sudah turun dari zaman dulu dan sekarang baru kita bisa melihat bahwa ternyata apa yang di dalam Al-Qur'an itu benar. Marajal bahraini yaltaqiyan, ada sungai dengan laut bersebelahan dan tidak tercampur. Kemudian di dalam Al-Qur'an disampaikan banyak hal yang lain yang itu sifatnya adalah belum terjadi ketika Al-Qur'an turun dan sekarang baru terlihat kebenarannya. Nah, itu apa? Itu membuktikan bahwa Al-Qur'an bukan karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu membuktikan bahwa Al-Qur'an adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak sekali keutamaan Al-Qur'an. Saya sampaikan di sini ada 3 keutamaan yang yang menarik dan saya rasa cukup relate untuk kita pelajari. Tapi ada banyak lagi keutamaan Al-Qur'an selain 3 poin ini. Poin yang pertama adalah keutamaan Al-Qur'an, Al-Qur'an sebagai pedoman bagi orang Islam. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya telah aku tinggalkan pada kalian 2 perkara yang tidak akan tersesat selagi kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnatun Nabawiyah. Jadi Nabi berpesan kepada kita umatnya bahwa kalau kita mau hidup yang benar, tidak tersesat, yaitu tidak meninggalkan Allah, maka ada 2 pilihan. Ada 2 solusi. Yang pertama adalah Al-Qur'an dan yang kedua adalah As-Sunnatun Nabawiyah, hadis dan perkataan serta perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa di sini disampaikan bahwa ada 2 perkara? Kenapa dari tadi Ustadz kan sampaikan bahwa keberkahan bersama Al-Qur'an. Kenapa kok tiba-tiba sekarang Nabi sampaikan ada 2 yang bisa menjadi solusi supaya kita nggak tersesat? Nah, ini yang perlu kita sama-sama pahami, bahwa tidak semua hal itu ada di dalam Al-Qur'an. Terlebih lagi segala hal yang sifatnya adalah detail atau tata cara. Nah, itu tidak semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Banyak hal yang disebutkan di dalam Al-Qur'an tapi tidak disampaikan secara detail bagaimana cara melaksanakannya. Sebagai contoh, Allah memerintahkan kita di dalam Al-Qur'an, wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Tapi di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan bagaimana cara mendirikan salat.
Maka apakah para sahabat kebingungan pada masa itu? Tidak. Karena apa? Karena penjelasannya ada di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Muhammad, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat saya salat. Itulah kenapa banyak perbedaan pendapat. Ada yang sholat pakai kunut, ada yang sholat nggak pakai kunut. Karena Nabi Muhammad pernah melaksanakan dua-duanya. Nabi pernah nggak pakai kunut, Nabi pernah pakai kunut. Maka itulah yang menjadikan ada perbedaan ketika melaksanakan sholat. Karena apa? Karena sudut pandang yang berbeda. Maka bagaimana cara kita menyikapi perbedaan tersebut? Yaitu dengan mempercayai bahwa mereka melakukan hal yang benar dan kita juga melakukan hal yang benar. Karena apa? Karena dalilnya jelas. Karena sifatnya jelas bahwa Nabi pernah melakukan hal tersebut. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an hadir di tengah-tengah kita sebagai pedoman hidup. Dan as-sunnah atau hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam hadir sebagai tata cara. Nah, kalau Al-Quran sebagai pedomannya, maka hadis sebagai tata caranya. Disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, janganlah kamu meminum minuman keras. Secara umum disampaikan bahwa jangan meminum minuman keras karena bisa memabukkan. Maka apa yang harus kita minum? Lihatlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanan apa yang dimakan oleh Nabi, kemudian minuman apa yang diminum oleh Nabi. Maka ketika kita mengikuti hal tersebut, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keberkahan dari Al-Quran. Kita akan mendapatkan dua kebaikan tersebut. Yang kedua, kemuliaan Al-Quran adalah atau keutamaan Al-Quran sebagai sumber hukum. Banyak ayat Al-Quran yang berisi perintah, larangan, dan pedoman hukum. Kalau kita mau tahu suatu hukum, maka kita harus melihat kepada 4 poin. Yang pertama adalah Al-Quran. Kita lihat dulu, kita cek di dalam Al-Quran ada apa enggak hukumnya. Kalau enggak ada, kita lihat ke As-Sunnatun Nabawiyah. Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang Nabi sampaikan, apa yang Nabi lakukan, dan apa yang Nabi setujui. Maka 3 hal itu kalau ada Nabi sampaikan, maka ketahuan hukumnya seperti apa. Tapi ada nggak sesuatu hukum yang nggak ada hukumnya di hadis Nabawiyah atau Nabi nggak pernah sampaikan hukumnya itu seperti apa? Ada. Segala hal yang sifatnya baru seperti zaman sekarang. Rokok elektrik di zaman Nabi nggak ada. Maka bagaimana kita melihat? Kita harus melihat ke yang nomor 3, yaitu Al-Qiyas. Al-Qiyas itu apa? Al-Qiyas adalah perbandingan. Nabi ada nggak melarang sesuatu yang sifatnya merusakkan tubuh sebagai contoh? Atau Al-Quran ada nggak yang menyampaikan bahwa kita nggak boleh merusak diri kita sendiri? Kalau ada, kita compare. Sama nggak sifatnya dengan rokok elektrik sebagai contoh? Maka kita bisa sikapi hal tersebut. Dan yang terakhir, kalau nggak ada juga, kita ijma'ul ulama. Kita ikut apa yang disampaikan oleh ulama-ulama atau fuqaha-fuqaha, para ustadz-ustadz yang memang faqih, yang memang ahli di bidangnya. Kita ikut aja apa yang mereka sampaikan. Maka itulah sumber hukum dalam Islam. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an hadir di tengah-tengah kita untuk meningkatkan keimanan kita. Disampaikan bahwa innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah mereka yang jika disebut nama Allah gemetar hatinya. Dan jika dibacakan ayat-ayatnya maka bertambah kuat keimanannya. Dan hanya kepada Allah mereka bertawakal.
Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang ketika dibacakan ayat-ayat Allah atau disampaikan ayat-ayat Allah, maka hatinya bergetar. Ini adalah introspeksi yang paling dalam bagi kita. Apa yang kita rasakan ketika ada orang yang membaca Al-Quran. Apakah hati kita bergetar atau kita tidak merasakan apapun atau bahkan kita benci dengan orang tersebut karena berisik. Nah, itu yang perlu kita introspeksi. Ada di level mana kita sekarang? Adakah kita telah tersangkut hatinya kepada Al-Quran atau adakah kita jauh dari Al-Quran? Maka dua hal itu yang perlu kita introspeksi. Karena apa? Karena disampaikan bahwa innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang ketika disampaikan nama Allah atau ayat Allah itu bergetar hatinya. Kalau kita nggak bergetar hatinya, maka perlu ditanyakan keimanan kita. Ada di level mana keimanan kita? Apakah keimanan kita ada di tahap yang tertinggi atau jangan-jangan kita sedang berada di tahap yang berbahaya yang sedikit lagi menghilang keimanan tersebut. Maka itu yang perlu kita introspeksi. Wal'iyadzubillah. Semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan tersebut. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan ketika dibacakan ayat Al-Qur'an zadatuhum imana, bertambah keimanan mereka. Apa yang dimaksud dengan bertambah keimanannya? Dan apa korelasi antara mendengar orang membaca Al-Quran dengan naiknya keimanan kita? Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan bahwa wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika kita mendengar ayat Al-Quran, otomatis bertambah keimanan kita. Yang menarik adalah disampaikan di sini bahwa ketika kita mendengar ada orang yang membaca Al-Quran. Bukan ketika kita membaca. Jadi kita mendengarnya saja itu bisa naik keimanan kita. Apalagi kalau kita sampai membacanya. Maka pertanyaannya adalah, kita setiap hari baca Al-Quran. Kita setiap habis maghrib baca Al-Quran. Tapi kok masih ngerasa kosong ya? Masih ngerasa kayak gitu-gitu aja. Nah, itu yang perlu ditanyakan. Apakah cara kita membaca Al-Quran sudah benar atau belum? Apakah Al-Quran yang kita baca itu masuk ke dalam hati atau tersangkut di lidah saja? Maka itu yang perlu kita introspeksi. Apakah Al-Quran yang sudah menjadi rutinitas belum bisa naik ke dalam tahap prioritas? Apakah Al-Quran yang setiap hari kita baca itu enggan untuk masuk ke dalam hati kita? Nah, itu yang perlu kita pahami dan perlu kita waspadai. Karena bisa jadi, kenapa kok kita ngerasa setiap hari kita kosong? Yang pertama, karena kita kurang interaksi dengan Al-Quran. Dan kalau memang itu masalahnya, kita perlu bersyukur. Karena apa? Karena ternyata memang kita belum banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Yang perlu kita waspadai justru ketika hati kita kosong dan kita lihat mutabaah, ternyata kita setiap hari baca satu juz dalam Al-Quran. Maksudnya apa? Kita sudah rutinitas dengan Al-Quran, tapi hati kita masih belum terisi juga. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Jangan-jangan kita hanya membaca secara terpaksa. Jangan-jangan kita membaca karena disuruh oleh musyrif kita. Jangan-jangan kita membaca Al-Quran karena disuruh ustadz kita. Jangan-jangan kita membaca Al-Quran karena disuruh oleh orang tua kita. Maka itu yang perlu diintrospeksi. Supaya apa? Supaya kita terus berkembang dan terus meningkatkan keimanan kita. Sehingga pada akhirnya kita masuk ke dalam golongan innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika dibacakan ayat suci Al-Quran, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan ketika dibacakan ayat Al-Quran, naik keimanan kita. Bertambah baik keimanan kita. Bukan hanya mendengar kemudian
wah bagus ya dibaca Al-Quran, Masya Allah. Nggak gitu. Tapi naik keimanan kita, dan kita jadi lebih semangat untuk membaca Al-Quran. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali keutamaan-keutamaan Al-Quran yang bisa kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah sebagai obat penyembuh hati kita. Al-Quran ketika kita baca secara terus-menerus, kita nggak perlu baca artinya. Bukan nggak perlu. Kita baca aja ayatnya, kemudian secara rutin, insya Allah hati kita akan tergerak. Ustadz, kita baru baca sebentar kok langsung ngantuk. Nah itulah ujiannya. Ujian Al-Quran yang pertama adalah ketika baru baca langsung ngantuk. Nah itu ujian yang manusiawi. Kenapa kok para ulama kita bisa membaca Al-Quran sebegitu lamanya? Ya karena mereka telah melewati fase mengantuk. Kalau kita tanya apakah mereka pernah melewati fase mengantuk ketika baca Al-Quran, fase bosan ketika membaca Al-Quran, maka jawabannya iya. Karena apa? Karena memang itulah tantangan syaitan. Ketika kita, bahkan kita belum baca, kita baru pegang Al-Quran, tiba-tiba pikiran kita, oh iya kompor belum dimatiin. Al-Quran kita taruh lagi, kita ke dapur, matiin kompor, lupa kita mau baca Al-Quran. Kita niat baca Al-Quran, ambil Al-Quran. Tiba-tiba setan masuk ke pikiran kita, oh iya, kita tadi mau buat es buah, nggak inget, kita taruh lagi Al-Quran. Pergi ke dapur, ambil es buah. Akhirnya lupa baca Al-Quran. Itu yang sudah kita pegang. Apalagi kalau yang Al-Quran kita simpan secara rapi, taruh di lemari, niatnya baik, supaya apa? Supaya menghormati Al-Quran. Taruh di paling atas Al-Qurannya. Akhirnya apa? Ya nggak kesentuh. Karena ketinggian. Kenapa kok kita setiap hari bisa main handphone dengan apa namanya? Dengan rasa sukarela? Ya karena handphone ada di depan mata kita. Bangun tidur, handphone ada di samping kita. Makanya kok kita bisa setiap hari berinteraksi dengan handphone. Coba kalau kita ganti. Handphone kita taruh di atas lemari paling tinggi, Al-Quran kita taruh di samping bantal. Insya Allah, kita ambil Al-Quran, kita tukar. Handphone taruh samping lagi. Karena apa? Karena memang tidak terbiasa. Itulah yang menjadikan kita, apa namanya, tidak terbiasa membaca Al-Quran. Karena terlalu jauh. Betul, niat hati ingin menghormati Al-Quran. Tapi cara menghormati Al-Quran ada banyak. Dan salah satunya adalah dengan membacanya. Karena apa? Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan semua haknya. Bahkan kita membaca Al-Quran saja, untuk yang sudah join tahsin ya, kita membaca Al-Quran saja ada yang namanya hakul huruf, betul nggak? Ada hak huruf-huruf yang kita baca, ada haknya, hak wal mustahak, seperti itu. Jadi semua ada haknya, dan Al-Quran dia punya hak tersendiri. Kewajiban kita adalah membaca, dan apa namanya, hak daripada Al-Quran untuk kita adalah dibaca, seperti itu. Itulah yang apa namanya, yang perlu kita introspeksi. Kalau kita belum menempatkan Al-Quran sesuai dengan porsinya, yaitu dengan dibaca, maka kita masuk ke dalam kategori yang zalim. Zalim karena apa? Karena Allah sudah memberikan kita pedoman, tapi kita nggak baca. Sebagai contoh, kita beli apa ya yang susah, merakit. Contoh kita beli kipas angin. Nah, kita beli kipas angin baru. Apakah kipas angin dari toko akan dikirim langsung kondisi berputar, baling-balingnya kan enggak. Kondisinya adalah belum dirakit. Maka dengan kerendahan hati pembuat kipas angin, dia sediakan ada namanya manual book atau panduan merakit kipas angin. Disediakan oleh si penjual kipas angin. Karena apa? Karena pembuat kipas angin tahu bahwa siapa yang membeli kipas angin ini nggak tahu cara merakitnya. Maka seperti itu juga Allah. Allah tahu bahwa manusia ini hidup di dunia nggak tahu arah, mau ke kanan takut, mau ke kiri takut. Maka Allah apa? Allah sampaikan satu pedoman, yaitu yang namanya Al-Quranul Karim. Allah berikan pedoman. Wahai manusia ini, saya bagi Al-Quran kepada kamu. Tinggal apakah kita mau membacanya. Ketika kipas angin sampai ke kita,
Kemudian kita lihat, oh ada manual book, maka kita muliakan. Kita ambil manual book, kita taruh di lemari paling atas, kita rakit kipas dengan pikiran kita sendiri. Maka apa yang terjadi? Ya nggak akan muter kipas anginnya seperti itu. Karena apa? Manual booknya loh kita taruh di lemari paling atas. Kan seperti itu. Sama dengan kehidupan kita. Allah sampaikan bahwa kalau mau hidup bahagia, bacalah Al-Quran. Tapi Al-Quran malah kita taruh di lemari paling atas. Ya nggak sinkron seperti itu. Tidak sama dengan apa yang diniatkan oleh pembuat kipas angin. Niat pembuat kipas angin adalah supaya kita yang beli kipas tersebut membaca panduan, menyusun atau merakit kipas angin. Tapi kita dengan kesombongan kita, gampang ini nggak usah baca, kita taruh buku buku panduan, kemudian kita rakit sendiri. Kan seperti itu, apa namanya perumpamaannya. Allah sampaikan bahwa kalau mau hidup bahagia, hidup selamat, bacalah Al-Quran. Kemudian kita sampaikan, kita bisa hidup sendiri. Akhirnya kita nggak baca Al-Quran. Kita cari kebahagiaan kita sendiri. Kita sedih, akhirnya apa? Kita nggak ikut apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bahwa ketika kita sedih karena ujian, nggak perlu khawatir. Karena Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kalau kita nggak baca Al-Quran, kita nggak tahu. Kalau kita beriman kepada Allah, kita ngakunya seorang Islam, seorang Muslim. Kemudian sampai pada satu titik, kita sedih karena diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita jarang membaca Al-Quran dan kita nggak tahu ayat Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kita nggak tahu ayat itu. Kemudian kita sampai pada satu titik kita kecewa kepada kehidupan ini. Nah, kemudian apa yang keluar pertama kali dalam pikiran kita? Yang pertama kali keluar adalah pikiran bahwa Allah jahat terhadap kita. Bahwa kenapa kok Allah ngasih ujian yang begitu berat? Kenapa kok kita nggak bisa hidup yang santai-santai aja gitu? Kenapa kok kita nggak bisa hidup yang ringan-ringan aja gitu? Karena apa kita berpikir seperti itu? Karena kita nggak baca panduan hidupnya. Kita nggak baca tutorialnya. Padahal Allah sudah menyiapkan di dalam Al-Quran bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayatnya seperti itu dan harus kita yakini bahwa ayat itu adalah benar. Kalau kita baca, kemudian kita dalami, kita yakini, paling tidak kita jadi bertambah rasa percaya diri. Jadi bertambah rasa yakin kita bahwa kita bisa menyelesaikan masalah yang sedang kita alami, yang sedang kita hadapi. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Allah tidak mungkin membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ada semua tutorialnya di dalam Al-Quran. Tinggal apakah kita mau ikut apa yang disampaikan Allah atau kita mau buka jalan sendiri, kan gitu. Kalau buka jalan sendiri, maka ada dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah kita berhasil, tapi tetap dengan kesusahan, atau pilihan yang kedua, kita tersesat. Sedangkan kalau kita ikut jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pilihannya cuma satu, hidup bahagia, selesai. Kan gitu. Kalau kita ikut pilihan Allah, jalannya Allah, insya Allah kita hidup bahagia. Loh kalau hidup sedih juga gimana? Ya tinggal balik lagi ke pedomannya. Pedomannya disampaikan apa? Kalau kita sedih karena kecewa, maka percayalah bahwa itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi relax aja gitu. Kayak contoh hari ini misalkan kita kehilangan motor, kita sedih. Kita baca Al-Quran. Di dalam Al-Quran disampaikan, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah. Oh, ini udah skenario-nya Allah bahwa motor kita akan hilang. Ya udah, kita berdoa, ya Allah, semoga dengan hilangnya motor ini engkau gantikan dengan yang lebih baik. Karena apa? Karena aku perlu ya Allah. Bukan aku perlu motor, aku perlu kendaraan supaya aku bisa sampai ke tempat kerja dengan apa namanya? Dengan cepat dan dengan selamat. Maka bukan mustahil Allah ganti motor yang kita punya dengan mobil yang lebih apa namanya? Yang lebih bagus lagi secara fasilitas. Bukan mustahil. Karena apa? Karena semua yang menimpa kita itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita nggak ngaji, kita nggak tahu ayat itu.
Kalau kita nggak ngaji, kita nggak tahu bahwa ada janji Allah yang sebegitu luar biasanya. Bahwa setiap yang kita hadapi itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, level interaksi dengan Al-Qur'an perlu kita ciptakan. Ini yang relate dengan komunitas cinta Quran Medan. Level interaksi dengan Al-Quran perlu kita ciptakan. Kenapa? Karena kalau kita nggak menciptakan level-level, kita akan lebih mudah untuk meninggalkan Al-Quran. Maksudnya apa? Kenapa kok kita bisa bertahan dengan Al-Quran sampai sekarang ini? Ya karena kita tahu bahwa kita punya level interaksi dengan Al-Quran. Semua murid-murid komunitas cinta Quran Medan yang sekarang ada di level tahfiz, dulunya pasti level tahsin dulu. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak berhenti di level tahsin. Maksudnya apa? Ketika tahsin sudah selesai, mereka upgrade diri, meningkatkan level diri, yaitu dengan melakukan tilawah yang banyak. Tahsin adalah ketika kita tahu teorinya, bahwa nun mati ketemu dengan huruf fa itu adalah ikhfa. Nah, itu tahsin, kita tahu teorinya. Maka bagaimana cara mengimplementasikan? Yaitu dengan tilawah. Kita masuk kelas tilawah. Setiap hari kita baca Al-Quran, satu hari satu juz, satu hari dua juz, satu hari satu halaman. Seperti itu. Tujuannya apa? Supaya kita terus terjaga interaksi dengan Al-Quran. Ustaz, kita sudah sampai di level yang bosen tilawah nih. Wah, level bosen tilawah itu gimana maksudnya? Capek Ustaz tilawah terus setiap hari. Nah, itu hal yang normal. Itu hal yang normal, itu hal yang biasa. Karena apa? Karena kita mengerjakan sesuatu yang berulang kali. Bosan nggak kita pergi ke kantor, duduk di depan laptop, di depan komputer? Ya bosan. Karena apa? Karena setiap hari kita melakukan hal tersebut. Itulah fungsi dari menciptakan level interaksi dengan Al-Quran. Kalau kita sudah bosan tilawah Al-Quran, yang pertama kali kita harus lakukan adalah rasa bosan itu datang dari setan atau dari mana. Nah, karena bisa jadi rasa bosan itu datang dari syaitan. Supaya apa? Supaya kita berhenti untuk tilawah Al-Quran. Kemudian kita lihat, oh ternyata rasa bosan itu datang dari diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita sudah terbiasa melakukan hal tersebut. Maka apa yang perlu kita lakukan? Upgrade diri kita. Naikkan level kita dari yang tilawah saja masuk ke kategori menghafal Al-Quran atau at-tahfiz, menghafal Al-Quran. Insya Allah, kalau di level tilawah itu lebih cepat bosannya, di level tahfiz itu akan lebih lama bosannya. Nah, karena apa? Karena level tahfiz itu adalah menghafalkan 30 juz Al-Quran. Yang mana kita tahu, Nabi Muhammad aja dapat Al-Quran itu bukan segepok langsung. Bukan sekali turun langsung satu gepok Al-Quran, satu kitab besar turun kepada Nabi Muhammad. Enggak. Nabi Muhammad mendapatkan Al-Quran munajjaman, step by step, sesuai dengan kondisi yang berlaku. Ketika Nabi Muhammad perlu jawaban, maka turunlah satu ayat. Kemudian ada satu problematika lain, ada satu masalah lain, turun satu ayat lagi. Ada masalah lain, turun satu ayat lagi. Itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan Al-Quran dengan satu persatu, bukan dapat Al-Quran dengan sebegitu besarnya langsung, enggak, tapi sesuai dengan keperluan kaumnya pada masa itu. Maka level interaksi tahfiz Al-Quran atau menghafal Al-Quran itu lebih panjang rasa bosannya. Ketika kita masuk ke level tahfiz, bukan berarti kita tinggalkan tilawah, enggak. Tapi ini adalah untuk mengupgrade diri kita supaya ada tantangan yang lebih besar lagi, supaya ada tantangan yang lebih hebat lagi. Ustadz, ada nggak ganjaran untuk orang-orang yang menghafal Al-Quran? Kan disampaikan bahwa siapa yang menghafal Al-Quran bisa atau boleh untuk mengajak 70 orang untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu kita sadari bahwa ketika kita mengajak 70 orang, artinya kita sudah masuk ke dalamnya. Kan nggak mungkin kita ngajak habis itu kita masuk ke neraka, kan nggak. Maka ketika kita
ngajak 70 orang, insya Allah kita termasuk ke dalam orang-orang yang kita ajak untuk masuk ke dalam surga. Tinggal pertanyaannya adalah di manakah atau pada masa apa kita boleh berhenti dari menghafal Al-Quran. Kan gitu. Ustadz, apakah kategori menghafal Al-Quran itu adalah 30 juz? Tidak disampaikan. Tapi yang disampaikan adalah siapa yang menghafal Al-Quran akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menghafal Al-Quran boleh untuk membawa 70 apa namanya? Orang untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah ketika kita sudah selesai menyetorkan hafalan kita kepada musyrif kita, kepada musyrifah kita dimasukkan ke dalam kategori hafizul Quran atau dimasukkan ke dalam kategori orang-orang yang telah menghafal Al-Quran? Maka jawabannya adalah kita lihat pada akhir hayat nanti. Karena apa? Karena memang kita telah menghafal Al-Quran dengan kita hafal Al-Quran kan berbeda. Kalau kita telah menghafal artinya kita sudah melewati proses menghafal Al-Quran. Maka pertanyaannya adalah apakah masih ada sisanya? Kan gitu. Kita hafal capek-capek 30 juz, masih ada sisanya nggak sih? Nah, gitu. Ketika masih ada sisanya berarti kita harus pertahankan sampai ke apa namanya ke hari akhirat kelak. Maka pertanyaannya, Ustadz kita yang udah berumur gini, yang udah tua gini masih sempat nggak ya apa namanya menghafal Al-Quran? Karena apa? Karena kalau yang masih muda itu lawan lawan terberat dari menghafal Al-Quran adalah rasa malas. Tapi kalau yang sudah tua, lawan terberat dari menghafal Al-Quran adalah kesibukan dunia. Nah, lebih berat lagi. Jaga anak, masak, dan lain sebagainya. Itu lebih berat lagi. Maka eh, di situ ada tantangan bagi kita yang menghafal Al-Quran. At-tahfidz. Kemudian, Ustadz, kita walaupun ini sebenarnya mustahil ya, tapi tiba-tiba ada yang ngomong, Ustadz, kita bosen, udah hafal 30 juz, diulang-ulang, diulang-ulang, nggak lupa-lupa, Ustadz. Kemudian kita bosen sekarang ngaji terus. Apa yang perlu kita lakukan? Walaupun ini kemungkinannya kecil ya akan sampai di level itu, tapi yang perlu kita lakukan adalah upgrade diri kita lagi, yaitu masuk ke dalam tingkatan tadabbur, mentadabburi Al-Quran. Mentadabburi Al-Quran maksudnya apa? Kita membaca terjemahnya dulu. Walaupun tidak dianjurkan untuk membaca terjemah karena sifatnya adalah tidak mendetail karena bahasa Al-Quran itu adalah bahasa yang apa namanya sangat dalam seperti itu. Kita tidak bisa menerjemahkan secara satu kalimat aja, secara satu ayat aja tuh nggak bisa. Jadi harus kita lihat apa namanya ayat sebelumnya, kemudian ayat setelahnya, kemudian gimana ceritanya waktu diturunkan Al-Quran seperti itu. Itu yang sangat dianjurkan. Maka level tadabbur dengan level tafsir itu beriringan, saling beriringan. Itulah kenapa kita perlu untuk sampai di level itu. Maka ketika sudah sampai pada tahapan itu, tinggal kita ulang-ulang lagi. Kita baca lagi, kita tilawah lagi, kita murojaah lagi, kita tadabbur lagi, kita tafsir. Tafsir pun bukan ada satu. Kalau kita Al-Quran ada satu, 30 juz. Tapi tafsir, nah, kita lihat ada berapa ulama tafsir di dunia ini. Kita baca tafsirnya. Mereka, karena apa? Karena mereka punya pendapatnya masing-masing. Dan bisa kita, apa namanya, kita ambil hikmah darinya. Seperti itu. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dan itu merupakan satu mukjizat dari Al-Quran. Bayangkan saja ada satu kitab yang ada berpuluh-puluh, beratus-ratus, bahkan beribu-ribu ulama yang membaca dan menerjemahkan serta mentafsirkan buku tersebut. Begitu luar biasanya. Kalau kita bandingkan mungkin tidak ada lagi buku selain Al-Quran yang banyak orang itu berusaha membaca untuk mendapatkan apa namanya point of view yang berbeda seperti itu. Maka itu salah satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang perlu kita apa namanya lakukan, yang perlu kita sadari, yang perlu kita pahami tentang level interaksi Al-Qur'an.
Maka pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara mendapatkan keberkahan Al-Quran. Setelah saya sampaikan panjang kali lebar, pertanyaannya adalah bagaimana cara mendapatkan keberkahan Al-Quran. Saya singkatkan menjadi 3 poin penting untuk mendapatkan keberkahan Al-Quran dan semoga kita bisa sama-sama meraihnya. Yang pertama adalah menjadikan Al-Quran sebagai prioritas. Prioritas dalam hal apa? Dalam segala hal. Prioritas dalam menentukan waktu. Contoh, kita mau menyusun agenda kegiatan kita dalam sebulan atau seminggu seperti itu. Maka yang pertama kali harus kita letakkan adalah kapan kita mau baca Al-Qur'annya. Kapan kita mau murojaahnya. Itu dulu. Kayaknya nih kalau kita taruh murojaah itu habis maghrib, kayaknya kayaknya sih sempet sih ada lagi waktu untuk baca Al-Qur'an selepas maghrib. Maka pertanyaannya bukan ada waktu apa enggak, tapi ada tenaga atau tidak pada waktu itu. Betul, ba'da maghrib kita ada waktu kosong. Tapi pertanyaannya adalah ba'da maghrib masih ada nggak tenaga kita untuk baca Al-Quran? Kan gitu. Karena apa? Karena kita khawatir kita terlalu khusyuk baca waktu maghrib, bangun-bangun jam 10. Bukan karena baca Al-Quran yang lama, tapi karena kita terlalu khusyuk. Kita duduk, buka AC, kemudian kita baca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Padahal artinya adalah aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Tapi seakan-akan itu justru memanggil setan yang terkutuk untuk datang ke kita untuk meniupkan. Tidurlah, tidurlah. Dan akhirnya kita bangun jam 10. Kita lihat, loh, kok halamannya masih sama. Ternyata kita tertidur sampai jam 10. Karena apa? Karena kita mulainya ba'da maghrib. Bukan nggak boleh memulai ba'da maghrib, tapi kita perlu menilai diri kita. Di mana waktu yang pas untuk membaca Al-Quran. Karena apa? Karena setiap orang beda-beda. Ustadz, kita kayaknya mau ngeset waktu baca Al-Quran itu ba'da maghrib. Karena apa? Karena setelah sholat maghrib, kita mandi dulu, Ustadz. Jadi lebih segar. Ya nggak apa-apa, silahkan. Monggo gitu. Atau kita mau ngeset waktu setelah subuh, Ustadz. Karena baru bangun tidur lagi fresh-freshnya. Nah, ya silahkan. Kan setiap orang nggak sama. Ada yang habis subuh itu bukan nggak mau baca Al-Quran, tapi dengan kesibukannya harus pergi ke kantor, nggak sempat Ustaz untuk baca Al-Quran. Ya udah jangan ditaruh di situ, cari waktu yang lain, kan seperti itu. Maka jadikan prioritas bagi diri kita. Itu prioritas secara waktu. Kemudian apa lagi? Prioritas secara solusi, secara hukum atau secara solusi. Maksudnya apa? Kalau kita lagi sedih, kita baca Al-Quran. Kalau kita lagi mau marah, kita baca Al-Quran. Kalau kita lagi stres, kita baca Al-Quran. Karena, nah ini kalau pernah mendengar cerita ya, ada banyak cerita yang mengatakan bahwa ketika kita lagi ada suatu musibah atau suatu masalah, buka Al-Quran secara random, nah itu akan menemukan ayat yang sesuai dengan kejadian yang kita alami. Nah, itu ada beberapa cerita seperti itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Kita lagi stres karena satu dan lain hal. Kemudian kita buka Al-Quran secara random, tiba-tiba ketemu ayat itu. Nah, itu bisa menjadi solusi bagi kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menjalani hidup dengan lebih tenang. Maka perlu kita menjadikan Al-Quran sebagai prioritas. Kemudian yang kedua, setelah kita menjadikan Al-Quran itu adalah prioritas, yang kedua adalah kita perlu mengurangi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Imam Syafi'i menyampaikan bahwa Al-Qur'an tidak akan masuk kepada hati-hati orang yang diisi dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita setiap hari baca Al-Qur'an, pagi baca Al-Qur'an, malam durhaka kepada orang tua. Pagi baca Al-Quran, malam kita marah kepada adik kita. Pagi kita membaca Al-Quran, kemudian malam kita zolim kepada orang lain. Jadi maksudnya adalah kayak ibadah terus, tapi dosa juga terus. Nah,
itu akhirnya apa? Akhirnya kita tidak mendapatkan keberkahan Al-Quran. Dan itulah yang menjadikan kita lebih jenuh atau lebih mudah untuk bosan ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Itu yang perlu kita kurangi. Betul, kita tidak bisa meninggalkan 100% maksiat. Maka saya tulis di sini mengurangi. Semoga kita diberikan kekuatan, semoga kita diberikan keistiqomahan, semoga kita diberikan keberkahan Al-Quran yang telah kita baca. Dan kita tawakal kepada Allah, ya Allah, dengan melalui Al-Quranmu ini, aku mengharapkan keberkahannya, semoga kita bisa diberikan kehidupan yang lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Al-Quran di hari kiamat kelak. Amin amin ya robbal alamin. Semoga kita dimasukkan dan dikumpulkan kembali di dalam surganya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang benar datangnya daripada Allah, yang salah datangnya dari saya pribadi. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, Bapak Ibu semuanya. Eh, banyak apa? Banyak sekali mungkin insight-insight dan poin-poin yang kita dapatkan dari materi yang disampaikan oleh Ustadz kita pada malam hari ini. Di sini ada beberapa hal yang ingin saya eh, apa namanya sampaikan, itu poin-poin yang sangat penting mungkin ya. Berkah yang dimasukkan di sini adalah bertumbuh dan bertambah gitu. Dan dengan kita semakin dekat dengan Al-Quran, kita akan apa namanya sakinah ya, membawa ketenangan, kemudian kebahagiaan, mudah memaafkan. Bahasa lainnya mungkin bisa sebagai penyembuh penyakit hati, sebagai syifa ya. Dan yang lain juga di sini disampaikan oleh Ustaz kita mendapatkan kenikmatan ya. Yang kenikmatan di sini adalah sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata mungkin ya. Nah, itu mungkin beberapa poinnya, dan di sini juga Ustadz kita juga menyampaikan trik-trik ya bagaimana kita semakin dekat dengan Al-Quran ya, sehingga hidup kita semakin berkah gitu. Dan semoga dengan penyampaian materi ini kita semakin bersemangat untuk terus bersama Al-Quran. Salah satunya untuk terus bergabung dengan komunitas Cinta Quran Medan. Baik, di sini kita ada sesi tanya jawab. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang masih ada ganjal mungkin di hati, di pikiran, mungkin ada yang ingin dipertanyakan, kami silahkan. Boleh di chat di kolom chat, dan boleh juga mungkin raise hand, atau mungkin langsung aja bertanya kepada Ustadz, kami persilahkan kepada Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya. Alhamdulillah sudah paham semua itu berarti tinggal diamalkan aja. Iya, Masya Allah memang materinya ya. Dan mungkin pribadi saya sendiri ya Ustadz, kayaknya dengan mendengar materi tadi semakin semangat untuk terus membersamai Al-Quran. Dilihat dari memang poin-poin yang Ustadz sampaikan itu memang apa namanya betul gitu ya. Kita mendapatkan ketenangan, kita mendapatkan kebahagiaan. Intinya mungkin keberkahan gitu. Ya. Masya Allah ya, dan semoga dengan materi kita malam hari ini kita semuanya semakin bersemangat ya. Dari tadi disampaikan oleh Ustadz untuk belajar tahsin, tahsin satu, tahsin dua, takhasus, bahkan sampai ke tahfiz gitu ya. Di sini mungkin kami juga menyampaikan ada beberapa orang murid di komunitas Cinta Quran Medan yang memang subhanallah istiqomah ya, sudah sampai di level tahfiz ya Ustadz.
Jadi mereka itu tahsin 1, 2, dan sekarang tahfiz. Dan tahfiznya itu istiqomah, Ustaz. Masya Allah gitu. Dan sekarang ada yang sudah selesai 2 juz, dan sekarang sudah lanjut lagi mau melanjutkan juz yang selanjutnya gitu. Dan mungkin itu seperti yang disampaikan oleh Ustaz tadi ya. Karena mungkin efek yang dirasakan dari Al-Quran itu memang betul-betul berefek terhadap kehidupan mereka mungkin ya. Masya Allah gitu. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, ada Bapak Ibu? Baik, mungkin sebelum kita menunggu beberapa menit ke depan, Ustadz, kita mungkin boleh masuk ke sesi berikutnya yaitu dokumentasi. Izin mohon kepada Bapak Ibu untuk bisa on kamera. Kita akan dokumentasi sebentar. Bagi yang tidak berhalangan, boleh izin. Silakan Bu Syafitri mungkin. Oke, Bapak Ibu, boleh dibuka videonya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Syafitri. Baik, sebelum sebelumnya kami mohon kepada Ustadz untuk menyampaikan apa namanya kesimpulan terakhir dari materi tadi. Dan mohon izin juga Ustadz untuk membacakan doa. Dipersilakan Ustadz. Ya, baik. Oke, Bismillah. 1 jam ya berarti ya tadi saya sampaikan. Intinya adalah Ya, benar. 1 jam yang sudah saya sampaikan. Tinggal sama-sama kita implementasikan, kita laksanakan. Saya hanya berusaha untuk menyampaikan apa namanya apa-apa yang memang itu berlaku seperti itu. Itu yang terjadi di sekitar kita. Bahwa kita perlu untuk memahami Al-Quran lebih dalam lagi. Kita perlu memahami Al-Quran lebih apa namanya lebih detail lagi karena bukan hanya dengan tahsin tapi dengan tahfiz bahkan dengan tafsir. Itu yang bisa menjadikan kita bertahan dengan Al-Quran. Dan yang paling penting adalah supaya kita bisa terus bersama dengan komunitas Al-Quran. Komunitas Al-Quran karena apa? Karena kita bisa jadi lebih terjaga. Kalau kita lagi futur, lagi males, ada yang bisa mengingatkan kita untuk terus semangat seperti itu. Kalau kita hampir tersesat, hampir terjatuh, ada yang menolong kita. Kalau kita berjuang sendirian, akan capek seperti itu. Akan mudah untuk capek dan akhirnya apa? Ya seperti yang saya sampaikan, syaitan akan dengan mudah membisikkan ke telinga kita supaya kita tertidur untuk selama-lamanya dan akhirnya tidak pernah menyentuh Al-Quran lagi. Dan Al-Quran tetap pada tempatnya yang mulia yaitu di lemari bagian atas, tidak tersentuh oleh kita. Dan semoga tidak termasuk ke dalam tidak termasuk ke dalam orang-orang yang seperti itu dan kita termasuk ke dalam orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Al-Quran pada hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita tutup ya. Kita tutup dengan doa. Dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut
اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. Ya Allah, berkahilah kami dengan Al-Quran. Waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik, jazakumullah khair kepada Ustadz Azam Az-Zuhairi LC yang telah membersamai kita pada malam hari ini. Masya Allah, materi-materi yang disampaikan oleh beliau semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya, terima kasih banyak pada Ustadz. Baik, saya sebagai MC pada malam hari ini mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir di ruang Zoom pada malam hari ini. Dan kami tutup pertemuan pada malam hari ini. Bila ada kata-kata yang salah dari saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.